Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam renungan kita pagi ini. Renungan kita diambil dari Lukas 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Topik renungan kita ada 4 hal yang tidak harus kita lakukan dengan uang kita. Tuhan ingin kita berpikir cerdas tentang uang yang kita miliki. Di sini Yesus bercerita tentang seorang kaya yang meminta seorang manajer atau bendahara untuk mengurus hartanya. Itu di Lukas 16. Ketika bendahara itu dituduh menyalahgunakan uang majikannya dan dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban atas kepengurusannya, bendahara menyusun sebuah rencana. Dia tahu dia akan kehilangan pekerjaannya, tetapi memutuskan untuk mencari beberapa teman yang akan menjaganya ketika dia dipecat. Jadi dia memanggil semua orang yang berutang uang kepada tuannya dan mengurangi hutang mereka. Jika seorang berutang 800 galon minyak zaitun, dia menyuruh mereka mengubah tagihannya menjadi 400 galon. Ketika Tuhan mendengar apa yang telah dilakukan bendahara tersebut, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Itu Lukas 16 ayat 8. Di sini Yesus tidak memuji ketidakjujuran bendahara itu, tetapi dia memuji kelihayannya. Apa itu kelihayan? Menjadi cerdik berarti kita juga harus cerdas, strategis, dan banyak akal. Kita melihat masalah dengan jelas, mengetahui apa yang perlu dilakukan, dan kemudian memikirkan cara melakukannya. Tuhan ingin kita belajar bagaimana menjadi cerdik secara alkitabiah dengan uang kita. Kisah ini mengajarkan 4 hal yang tidak boleh kita lakukan dengan uang kita. Yang pertama, jangan buang uang. Di Lukas 16 ayat 1 mengatakan, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Semua yang Anda miliki, yang kita miliki, termasuk uang kita, adalah milik Tuhan dan merupakan pemberian darinya, dari Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati untuk tidak menyia-nyiakan apa yang menjadi milik Tuhan kita. Yang kedua, jangan mencintai uang. Kita harus memutuskan apakah Tuhan adalah nomor 1 dalam hidup kita atau menghasilkan banyak uang adalah nomor 1. Kita tidak dapat membuat keduanya menjadi prioritas utama kita. Alkitab berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu Lukas 16 ayat 13. Yang ketiga, jangan percaya uang. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki, kita selalu bisa kehilangannya. Bendahara mempelajari hal ini dengan cukup cepat dalam Lukas 16 ayat 3. Tadi Lukas 16 ayat 3, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Jika kita ingin merasa aman, pusat hidup kita haruslah sesuatu yang tidak pernah bisa diambil dari kita. Dan hanya ada satu hal yang kita tidak akan pernah kehilangan, yaitu kasih Tuhan untuk kita. Yang keempat, jangan berharap uang kita memuaskan. Jika kita berpikir memiliki lebih banyak uang akan membuat kita lebih bahagia, lebih aman, atau lebih berharga, kita salah arah. Uang tidak akan pernah memuaskan.
Pengkhotbah 5 ayat 10 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhan Yesus memberkati.